Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmadani dengan NIM 19043108. Pada saat ini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi kita minggu lalu tentang akuisisi. Nah, pada materi ini kita akan menjelaskan tentang cara membuat laporan konsolidasi. Nah, untuk lebih mempermudah kita mengerti tentang laporan konsolidasi, saya akan melampirkan contohnya kepada teman-teman semua. Baik, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Ini adalah contoh dari salah satu soal untuk membuat laporan konsolidasi. Nah, kita langsung mulai saja ya. P4-5, work paper in years of acquisition, access assigned to inventory, building, equipment, patents, and goodwill. Nah, secara lebih ringkasnya, ini di mana perusahaan PAR mengakuisisi 70% saham di perusahaan SUL. Nah, dengan investasi awalnya itu sebesar $490. Lalu equity-nya atau nilai bukunya berasal dari modal saham sebesar $500 dan laba ditahan sebesar $100.000. Nah, di sini ternyata ada perbedaan dari nilai wajar dan nilai buku pada PT SUL. Itu terdapat pada inventory-nya atau persediaannya sebesar 5.000, itu dia under value. Terus bangunannya sebesar 14.000, dia under value juga. Terus equipment-nya atau peralatannya sebesar 21.000, under value. Terus ternyata patennya itu tidak dicatat sebelumnya sebesar 40.000. Nah, di sini kita juga kita ketahui bahwa ternyata bangunan dan peralatan itu mempunyai nilai manfaat atau umur manfaatnya sebesar 7 tahun dan 3 tahun. Nah, kalau untuk paten sendiri itu sebesar 40 tahun. Depresiasinya ini menggunakan metode garis lurus. Nah, kita bisa melihat ini adalah laporan laba rugi dari PAR dan SUL. Laporan laba ruginya, teman-teman bisa lihat. Nah, yang ini adalah laporan neracanya untuk PT PAR dan SUL. Teman-teman lihat dengan jelas. Nah, lalu pertanyaannya adalah siapkan siapkan kertas kerja konsolidasi untuk PT PAR dan subsidiari di akhir tahun. Nah, lalu kita cari dulu ya teman-teman. Ini kan pertanyaannya kita disuruh membuat kertas kerja untuk PAR Corporation-nya. Nah, kita bisa melihatnya di sini HP untuk mencari atau untuk membuat work paper atau kertas kerja itu kita mencari dulu seperti langkah-langkah sebelumnya, kita mencari dulu harga perolehannya. Seperti kata tadi itu harga perolehannya sebesar 450.000, imbalannya 450.000 dibagi 70, nilai bukunya 600, diferensialnya itu 100.000. Nah, untuk soalnya ini itu kita masih dalam tahun yang sama ya. Tapi dia itu menginvestasikannya itu pada awal tahun dan kita membuat
membuat LPK-nya itu kan pasti di akhir tahun, gitu kan, di akhir periodenya. Nah, ini alokasi diferensial ke aset yang bisa diidentifikasi dan goodwill. Kita pakai bahasa Indonesia ya jawabnya, teman-teman. Saya pakai bahasa Indonesia jawabnya. Sediaan 5.000, bangunan 14.000, peralatan 20.000, patentnya 40.000. Lalu total alokasi ke aset yang bisa diidentifikasi itu sebesar 80.000. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, diferensialnya kan 100.000, berarti goodwill-nya atau untuk memenuhi diferensial ini berarti ada 20.000 lagi kan selisihnya, maka 20.000 itu dimasukkan ke goodwill. Lalu kita mencari laba dari sole corporation-nya. Bagian laba dari sole corporation itu tadi 100.000. 100.000 itu kita ketahui dari mana? Kita ketahui dari laporan laba rugi PT Sul-nya. Lihat kembali laporan laba rugi PT Sul-nya. Nah, berapa sih net income yang didapatkannya? 100.000. Maka dia 100.000 dikalikan 70%. Maka totalnya 70.000, persediaannya selisihnya dikalikan dengan 70%-nya, dan seterusnya, seperti itu seterusnya. Maka didapatkanlah total laba dari seluruh corporation-nya itu 126.000. Lalu kita mencari investasi akhir. Investasi akhir dari PT PAR-nya. Investasi awalnya itu tadi kan 450.000 tuh. Nah, ditambahkan dengan laba dari PT Sul-nya 126.000, dikurangi dengan dividen. Dividen juga dilihat dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi tadi yang di PT Sul-nya. Nah, dapatnya investasi akhirnya 566.000. Nah, karena ini kita tadi kan membuatnya di akhir tahun ya. Nah, maka kita harus mencari lagi diferensial untuk di tanggal 31 Desember 2011-nya. Nah, bangunannya itu 7 tahun, tadi kan umur ekonomi 7 tahun, dibagi dengan selisih tadi itu 14.000, 14 bagi 7, 12.000, 14 bagi 7 kan sama dengan 2.000 tuh. 2.000 dikurang 14 berarti 12.000. Seperti juga dengan peralatan dan paten. Dan ditambahkan dengan goodwill. Maka hasil diferensialnya adalah 85.000. $85. Lalu kita membuat jurnal eliminasi untuk membuat laporan konsolidasinya. Nah, saya membuat jurnal eliminasi itu yang harus kita eliminasi adalah ekuitas pada PT anak atau PT Sul-nya. Nah, ekuitas itu terdiri dari modal saham plus saldo laba ditahan tadi kan. Maka 500 didebitkan, 500 atau modal saham itu kan akunnya akun kredit tuh. Maka kita debitkan 500.000, terus saldo laba juga akun kredit didebitkan 150.000 dan diferensial akhir tadi 85.000. Nah, investasi pada PT Sul itu kita lihat di laporan neraca PT Sul-nya. Investasi, laporan neraca salah, PT PAR-nya, laporan PT PAR-nya. Nah, ini adalah investasi, total investasi PT PAR terhadap PT Sul di akhir atau di tanggal 31 Desember 2011-nya. Nah, itu yang kita pindahin ke dalam jurnal eliminasinya. Nah, nih 514.500. NCI ini didapatkan dari, atau NCI ini adalah non controlling interest. Nah, di situ tuh teman-teman dapatkan dari mana? Tinggal kan tadi kita 70 tuh, 70 ke 100 berarti kan 30 tuh sisanya. Berarti yang tidak bisa dikendalikan oleh PT PAR itu sebesar 30%. Maka 30% dikalikan sama ini, total ini. Kalikan dengan total ini. Maka dapatlah 220.500. Ya, teman-teman ya. Nah, menghapus diferensialnya. Diferensial itu harus kita hapus karena itu adalah hanya sebagai akun pendukung untuk membuat LPK konsolidasi. Nah, tadi diferensial yang ini kita eliminasi ya, teman-teman.
debetkan bangunan, peralatan, paten, goodwill, dan diferensial itu dikreditkan. Nah, seperti ini kira-kira laporan konsolidasinya, konsolidasinya. Nah, laporan konsolidasi, namanya konsolidasi berarti itu ada bentuk penggabungan dua perusahaan atau lebih. Nah, di dalam konsolidasi itu ada yang berperan sebagai anak perusahaan dan ada yang berperan sebagai induk perusahaan. Nah, pada laporan konsolidasi, kedua perusahaan atau anak dan induk itu tidak terpisah, dia akan menjadi satu kesatuan. Maka seperti akun kas, itu akan kas yang ada pada part corporation dan yang ada di sole corporation ini ditambahin 145.000 dan seperti itu juga seterusnya. Nah, yang di jurnal eliminasi tadi itu dimasukkan kepada kolom di eliminasi ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Tinggal dimasuk-masukin aja. Ditambahin. Nah, modal saham tadi kan itu kan akunnya akun kredit ya. Kita debitkan berarti dia hilang. Maka tinggal segini. Yang sisa itu tinggal modal saham di PT Parnya atau PT induknya. Nah, seperti ini. Total asetnya 215.000, total ekuitas dan kewajibannya 215.000. Nah, total kedua ini harus balance, teman-teman. Harus balance ya, seperti yang kita ketahui, kontraknya itu harus balance harus balance antara aset dan ekuitas sama kewajibannya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, buat teman-teman tanyakan, dan jika saya bisa menjawabnya, akan saya bantu jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.